Selamat sore, bertemu kembali dengan kami dari komunitas Membangun Positivity. Kali ini topik kita adalah aplikasi untuk memaksimalkan fungsi otak. Apa kaitannya dengan AI dan PNS yang beberapa hari belakangan ini ramai dibicarakan banyak orang? Eh, Baru-baru ini Jokowi mengumumkan akan segera mengganti PNS dengan AI atau Artificial Intelligence. Ini kebijakan yang tidak bisa dihindarkan sebenarnya karena di mana-mana AI sudah diterapkan di berbagai aspek kehidupan. Ini semacam lifestyle yang merambah hingga ke desa atau tempat terpencil sekalipun. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang sudah amat terbiasa dengan shopping online, taksi online, atau Gojek online. Kita juga sudah terbiasa menggunakan sistem pembayaran online saat kita membeli barang di toko atau warung di pinggir jalan. Juga peta dan termasuk media sosial. Itu semua ada dalam bentuk aplikasi di HP kita. Semua aplikasi itu memiliki unsur AI di dalamnya karena AI menurut definisi yang populer adalah the science and engineering of making intelligent systems. Ini disebut oleh John McCarthy dari Stanford University. Penerapan AI di berbagai aspek kehidupan ini tentu merubah peta lapangan kerja. Semua harus bersiap menghadapi menghilangnya lapangan kerja tertentu dan juga bersiap menghadapi munculnya lapangan kerja baru. Berubahnya lapangan kerja, hilangnya bidang pekerjaan tertentu, dan munculnya bidang pekerjaan tertentu yang kita tidak memiliki pengetahuan atau keahlian mengenai itu sebelumnya, tentu itu menjadi perhatian kita. Namun, itu bukan satu-satunya yang harus kita perhatikan. Penerapan AI di berbagai aspek kehidupan pasti akan menghasilkan stres juga. Sebagaimana kita tahu, stres meski sedikit atau rendah dapat menurunkan produktivitas atau kecerdasan kita. Tentu itu mengganggu program untuk membangun SDM unggul. Gejala stres bisa terlihat dari tekanan darah yang tidak normal. Kita tahu juga tekanan darah yang tidak normal tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena kesehatan kita akan terganggu. Nah, Anda yang punya pengukur tekanan darah, silahkan diukur sekarang dan catat hasilnya. Mungkin sudah banyak yang kita tahu bahwa memperhatikan nafas itu akan membuat tekanan darah kita menjadi relatif normal, tidak tinggi atau tidak rendah. Memperhatikan nafas itu misalnya begini, tarik nafas, 2, 1, tahan nafas, 2, 1, buang nafas, 2, 1, tahan, 2, 1. Nah, memperhatikan nafas itu banyak diajarkan di mana-mana, termasuk di rumah sakit untuk membuat pasien menjadi nyaman atau lebih tenang. Nah, banyak yang menyebutnya ini sebagai latihan pernafasan. Jika Anda sudah mencatat tekanan darah Anda tadi, silakan ikuti saya. Duduk yang nyaman dengan posisi terserah, bisa di kursi, bisa bersila, tangan di atas paha atau di atas meja, punggung tegak, tapi bukan dengan sikap tegang. Upayakan merasa santai, mata bisa dipejamkan. Sebelum kita mulai, rasakan terlebih dahulu udara memasuki hidung Anda. Lalu ke paru, rasakan. Demikian juga saat udara keluar dari paru, terus ke hidung, melalui hidung. Abaikan semua yang ada di sekitar Anda. Mata tetap dipejamkan ya. Tetap bersikap santai. Tak ada nilai sukses atau gagal dalam latihan ini, jadi tidak ada nilai 1, 2, 3, 0, atau 10. Kita akan segera berlatih pernafasan. Kita akan tarik nafas.
juga tahan hingga hitungan ketiga. Termasuk juga buang nafas hingga hitungan ketiga. Mari kita mulai. Tarik nafas, 2, 1, tahan nafas, 2, 1, buang nafas, 2, 1, tahan, 3, 2, 1, tarik, 2, 1, tahan, 2, 1, buang, 2, 1, tahan, 2, 1, tarik, 2, 1, tahan, 2, 1, buang, 2, 1, tahan, 2, 1. Ini lakukan hingga 10 kali, lalu catat tekanan darah Anda setelah itu. Lalu lakukan lagi latihan pernafasan tadi 2 kali lagi. Setiap kali terdiri dari 10 tarikan dan hembusan. Selalu catat hasilnya. Nah, nanti bandingkan semua hasilnya. Sejak sebelum berlatih pernafasan hingga akhir latihan pernafasan. Tekanan darah Anda ternyata relatif normal setelah berlatih pernafasan. Itu hanya salah satu benefit dari berlatih pernafasan. Masih ada banyak lagi benefit lainnya. Tekanan darah yang menjadi relatif normal adalah salah satu gejala dari fungsi otak dan fungsi tubuh yang menjadi kembali lebih normal. Stres, sebagaimana kita sudah sebut tadi, adalah salah satu yang menyebabkan naiknya tekanan darah. Dan tekanan darah adalah salah satu gejala bahwa tubuh kita sedang berfungsi kurang normal. Saya lahir di keluarga Jawa, sehingga sejak kecil saya melihat orang-orang di sekitar saya melakukan latihan pernafasan, sehingga itu seperti sesuatu tradisi yang normal. Kita juga tahu di tempat-tempat latihan bela diri juga mereka melakukan latihan pernafasan. Nah, tidak banyak yang tahu bahwa John Kabat-Zinn dari University of Massachusetts Medical School di tahun 1979 memperkenalkan latihan pernafasan yang kita kerjakan tadi dengan sebutan lain, yaitu mindfulness practice. Nah, John Kabat-Zinn ini terkenal dengan mindfulness-based stress reduction, yang sekarang kita sering mendengar sebutan-sebutan lain yang dengan menggunakan kata mindfulness-based, seperti mindfulness-based business gitu, dan lain-lain. Ini berasal dari John Kabat-Zinn yang memperkenalkan kata itu di tahun 79. Nah, tidak banyak juga yang tahu bahwa latihan pernafasan tadi adalah dasar dari meditasi, sebuah budaya timur yang telah dipraktekkan sejak ribuan tahun lalu. Jadi memang latihan pernafasan ini mirip sekali dengan meditasi. Nah, tidak banyak juga yang tahu bahwa saintis di masa sekarang ini menyebut Siddhartha Gautama atau The Buddha sebagai seorang saintis dari masa lalu, yaitu dari 2600 sebelum Masehi, yang telah menemukan science of mind sebelum manusia menemukan teknologi seperti fMRI, EEG, dan alat lain untuk melihat aktivitas atau fungsi otak. Salah satu temuan penting dari The Buddha adalah mind wandering dan bagaimana mengatasinya. Itu sekarang banyak dibahas di forum-forum ilmiah. Istilah mindfulness tentu baru karena diperkenalkan oleh John Kabat-Zinn di tahun 1979. Namun konsep dari mindfulness ini sudah ditemukan sejak 2600 tahun yang lalu sebelum oleh The Buddha atau Siddhartha Gautama. Nah, sekarang mindfulness sudah menjadi industri dunia.
ini ada beberapa kutipan-kutipan yang bisa dibaca dari New York Times, misalnya mengenai bagaimana mindfulness menjadi industri yang bernilai miliaran dolar. Juga menurut majalah Times, tahun 2014 ini ada orang Amerika yang disebutkan orang-orang Amerika itu membelanjakan miliaran dolar per tahun untuk mengikuti mindfulness program, termasuk BSR yang diselenggarakan atau ditemukan atau dibuat oleh John Kabat-Zinn tadi. MBSR itu Mindfulness Based Stress Reduction. Juga di tahun 2012, hampir semua selebriti dunia mengaku menggunakan aplikasi bernama Headspace. Ini sangat terkenal sekali, mengenai aplikasi untuk belajar atau berlatih atau menguasai teknik meditasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Juga ada aplikasi Calm yang lebih dahulu muncul. Ini semua populer sehingga meramaikan industri di dunia dalam bidang mindfulness. Ini beberapa aplikasi yang terkenal yang mengajarkan tentang macam-macam, termasuk happiness, bukan hanya meditasi aja, tapi juga mindfulness, well-being dan lain-lain. Ada Headspace, Waking Up yang dibuat oleh Sam Harris ya, filsuf Amerika, dan ada 10% Happier, Stop, Breath and Think, Calm, Budify, Insight Timer, dan lain-lain. Nah, aplikasi yang sudah dibuat ini bukan aplikasi yang sekedar populer, tapi aplikasi ini banyak yang merisetnya untuk menguji apakah aplikasi ini betul bisa menghasilkan perubahan positif seperti yang dilakukan pada aplikasi Calm dan aplikasi Headspace. Di sini ada saya sebutkan link dari risetnya mengenai Calm yang ternyata terbukti efektif dalam menghasilkan atau menurunkan tingkat stres dan meningkatkan mindfulness. Begitu juga untuk Headspace juga di riset ada banyak sekali risetnya, bahkan ada 25 riset yang di daftarnya disebutkan di sini. Disebutkan ada 5 poin setidaknya yang membuat Headspace ini bagus gitu. Satu, decrease stress, kemudian can make people kinder to others. Ini tentu menarik sekali. Can make people kinder to others itu semua mungkin kita menginginkan bisa memiliki perilaku seperti itu. Kemudian improve fokus, ini juga sesuatu yang penting. Kita semua pengen bisa fokus pada saat kerja atau pada saat belajar atau pada saat apapun gitu. Kemudian make people happier overall. Nah, ini juga dibutuhkan. Orang banyak menginginkan untuk bisa merasa lebih bahagia setiap saat. Kemudian make people happier at work. Itu juga sesuatu yang sangat dibutuhkan juga, karena kita butuh bekerja tapi juga merasa bahagia dalam saat kita melakukannya. Ini hanya contoh industri meditasi atau industri mindfulness di Amerika. Setidaknya 1 billion nilai industri ini di Amerika. Kemudian ada 9,3 juta orang Amerika yang mempraktekkan ini. Jadi ini hanya satu contoh saja bahwa industri ini sekarang berkembang dan semakin besar. Tentu itu tidak mengherankan mengapa industri meditasi atau industri mindfulness menjadi besar di dunia, karena memang apa yang ditawarkan oleh aplikasi yang saya sebutkan tadi memberikan benefit yang sangat besar bagi individu, organisasi, ataupun perusahaan, bahkan untuk sebuah komunitas, masyarakat maksud kami. Itu memang
penting sekali. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ada aplikasi Gojek yang memiliki banyak sekali features di dalamnya. Bahkan juga termasuk juga feature yang menyediakan jasa untuk membersihkan rumah, termasuk juga ada feature untuk menyediakan jasa pemijat. Aplikasi Gojek belum menyediakan jasa untuk memaksimalkan fungsi otak sebagaimana yang menjadi topik kita hari ini. Padahal ini aplikasi yang penting untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, inovasi, kemampuan memberi solusi, ketangguhan dalam situasi sulit, kesehatan tubuh, hingga kecenderungan pada kebajikan. Indonesia tentu butuh aplikasi seperti ini untuk berjuta-juta orang Indonesia agar menjadi bagian dari SDM unggul yang kita semua menginginkannya. Untuk membuat aplikasi ini tentu butuh tidak hanya pelatih meditasi yang memiliki jam terbang yang panjang, tapi juga neuroscientist atau mereka yang mendalami sains dari meditasi dan sekaligus sains tentang otak, happiness, well-being, dan kesehatan tubuh. Siapa yang mendalami neuroscience di Indonesia? Tentu ada banyak. Siapa yang mendalami meditation science, happiness, kesehatan mental, dan tubuh sekaligus? Tentu juga ada banyak. Adakah jejak mereka mendalami itu semua? Tentu jejaknya adalah tulisan atau buku, juga video, dan tak ketinggalan juga menjadi pembicara dalam acara diskusi. Semua jejak itu tentu bisa dipelajari.